psikopatologi, dan psikoterapi. Pembahasan di video kali ini, yang pertama, pengertian paradigma, psikopatologi, dan psikoterapi. Yang kedua, paradigma biologis. Yang ketiga, paradigma psikoanalisis. Yang keempat, paradigma humanistik dan eksistensial. Yang kelima, paradigma belajar. Dan yang terakhir, paradigma kognitif. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, pengertian paradigma, psikopatologi, dan psikoterapi. Paradigma adalah cara berpikir atau asumsi dasar atau suatu perspektif umum yang menentukan cara mengonseptualisasikan dan mempelajari suatu subjek, cara mengumpulkan dan menginterpretasi data yang relevan, bahkan cara berpikir tentang suatu subjek. Psikopatologi adalah studi tentang penyakit mental, tekanan mental dan abnormal, atau perilaku maladaptif. Psikoterapi adalah salah satu metode penanganan yang dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan, seperti stres berat, depresi, dan gangguan cemas. Pembahasan selanjutnya tentang paradigma biologis. Paradigma biologis berasumsi bahwa psikopatologi disebabkan oleh suatu kerusakan biologis. Dua faktor biologis yang relevan dengan psikopatologi adalah genetik dan kimiawi saraf. Terapi biologis berupaya untuk memperbaiki kerusakan biologis tertentu yang menyebabkan terjadinya gangguan atau menghilangkan simptom-simptomnya, seringkali dengan menggunakan obat-obatan. Selanjutnya pembahasan tentang paradigma psikoanalisis. Psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud yang mengatakan bahwa psikopatologi diakibatkan oleh konflik-konflik yang tidak disadari dalam diri individu, sehingga ia berfokus pada represi dan proses-proses bawah sadar lainnya yang dapat ditelusuri pada masa kecil. Paradigma psikoanalisis secara umum mencari penyebab abnormalitas dalam ketidaksadaran dan masa awal kehidupan pasien. Walaupun ego di masa kini memberikan penekanan yang lebih besar terhadap fungsi-fungsi ego yang disadari. Intervensi terapeutik berdasarkan teori psikoanalisis biasanya berupaya untuk mengangkat represi sehingga pasien dapat mempelajari ketakutannya di masa kecil yang selama ini terpendam. Id hadir sejak kelahiran manusia, yang menjadi bagian dari kepribadian yang membangun semua energi yang menggerakkan jiwa. Id memiliki dua insting, yaitu Eros dan Thanatos. Eros adalah kekuatan integratif hidup yang disebut libido, atau energi seksual yang bergerak di atas prinsip kesenangan. Ketika memasuki usia 6 bulan, bagian kedua kepribadian tumbuh dalam diri manusia, yang disebut ego. Tugas utamanya adalah berhubungan dengan realitas melalui fungsi-fungsi perencanaan dan membuat keputusan. Jadi, ego bergerak di atas prinsip kenyataan. Bagian ketiga dari kepribadian adalah superego, yang membawa standar moral masyarakat. Kita masuk pada pembahasan tentang paradigma humanistik dan eksistensial. Paradigma humanistik dan eksistensial disebut sebagai eksperiensial atau fenomenologis. Paradigma humanistik dan eksistensial memberi penekanan yang lebih besar pada kebebasan manusia untuk memilih, menganggap kehendak bebas sebagai karakteristik terpenting manusia. Paradigma humanistik dan eksistensial meyakini bahwa terapis seharusnya membantu seseorang untuk menemukan diri mereka sendiri dengan sepenuh perasaan dan membantunya belajar mengekspresikan dirinya tanpa terbebani apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Adapun terapi yang digunakan dalam paradigma ini yaitu terapi berpusat pada klien atau client-centered terapi oleh Carl Rogers. Intervensi terapeutik Rogers yaitu menghindari menetapkan tujuan bagi klien dalam terapi,
tetapi klien harus memimpin dan menentukan arah pembicaraan dan sesi. Rogers beranggapan bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bahkan pada saat mereka mengalami masalah. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Destira Amalia Hamda. Nah, selanjutnya ada paradigma belajar. Behavioral atau paradigma pembelajaran muncul ketika John B. Watson memproklamirkan psikologi sebagai disiplin keilmuan yang harus didekati secara objektif eksperimental. Maka dimulailah berbagai eksperimentasi untuk menyelidiki aspek pembelajaran. Dari perilaku di atas, teori SR atau stimulus respon, paradigma behavioral berpendapat bahwa perilaku abnormal berkembang melalui classical condition. Dari Ivan Pavlov tahun 1849 sampai dengan 1936. Operan conditioning dari Edward Dordike 1874 sampai 1949. Dan modeling dieksperimentasikan oleh Bandura dan Menlove yang kemudian menguatkan teori mediasi dalam pembelajaran atau mediational learning paradigm. Para terapis perilaku mencoba menerapkan prinsip-prinsip belajar untuk mengubah perilaku yang terlihat, pikiran, dan emosi. Selanjutnya, paradigma kognitif. Kognitif adalah proses-proses mental seperti mengamati, mengenali, membayangkan, menilai, dan melakukan penalaran. Psikologi kognitif berfokus pada bagaimana seseorang menstrukturkan pengalamannya, bagaimana mereka menjadi menyadarinya, dan mentransformasikan rangsangan ke dalam informasi yang berguna. Para teoritis kognitif berargumentasi bahwa skema tertentu dan interpretasi irasional merupakan faktor-faktor utama dalam abnormalitas. Dalam teori dan praktik, paradigma kognitif biasanya digabungkan dengan behavioral. Para terapis perilaku kognitif berfokus pada pengubahan skema interpretasi negatif pasien. Contohnya, penderita depresi merasa perasaan tidak berdaya akan diri dan melihat masa depan secara negatif. Beberapa pola terapi telah diperkenalkan tokoh-tokohnya dalam hal ini seperti cognitive restoring dari Division, rasional emotif dari Albert Ellis, dan selectively abstract dari Aaron Beck. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf jika ada salah kata atau teman-teman kurang memahaminya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.